Dut kesini Dut. Beri banget lu gua aja. Tadi dulu kan. Mas Indra. Dut sini Dut. Sini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
cukup sekian, mengharap ridho dari Tuhan Allah Ta'ala yang maha mulia. Ampunilah dosa hamba. Salatullah salamullah ala Tuhan ulillah. Salatullah Allahumma shalli ala Muhammad ala yasin habibillah. Itu juga ngomongin sama ininya. Besok aku lawan ke besok. Hah? Ada deh. Sentak aku. Aku sehari biadi
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa atba'ihi wa warasatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa atina wal hadirina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma hdina wahdi bina wahdil muslimin waj'alna sababan liman ihtada waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Oke. Kelompok pertama siapa? Kak. Waalaikumsalam. Apa hukum bersalaman dengan perempuan yang merupakan saudara jauh ya, tapi tanpa ada syahwat? Dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ma massa kaffu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu. Tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram sekalipun. Dalam tambahan riwayat, wa in kana baya'ahunna fa innama baya'ahunna bil kalam atau bil qaul. Adapun ketika Rasulullah membaiat perempuan, maka baiat yang Rasulullah lakukan adalah dengan ucapan, bukan dengan tangan. Kalau laki-laki ambil baiat itu bersalaman. Kamu berjanji bahwa kamu akan taat kepada Allah dan Rasul. Saya berjanji bahwa saya akan taat kepada Allah dan Rasul. Kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menyekutukan Allah. Saya berjanji wahai Rasulullah. Kamu berjanji akan melaksanakan sholat. Saya berjanji wahai Rasulullah. Kamu berjanji tidak mencuri, tidak berzina, tidak ini. Saya berjanji wahai Rasulullah. Dengan laki-laki salaman, tapi dengan perempuan hanya dengan ucapan, tidak pakai tangan. Nah, jadi dari hadis ini ulama mengatakan haram bersalaman dengan perempuan itu ketika kulit menyentuh kulit. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau tidak salah hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, lebih baik tangan ditusuk-tusuk dengan duri dan juga jarum tajam berbanding dengan menyentuh kulit perempuan. Jadi hadis ini jelas menyatakan haramnya bersalaman dengan lawan jenis yang tidak semahram. Kalau tidak ada syahwat gimana Ustaz? Dia bukan masalah ada syahwat tidak ada syahwat. Karena syaitan itu mengalir lewat darah. Bukan berarti kalau ada syahwat lalu kemudian dilarang, tidak. Justru kejadian-kejadian yang ada terjadi itu bukan ketika memang ada niat dan ada kesempatan, tidak. Niat itu datangnya belakangan. Niat seringnya datang belakangan. Jadi Islam ingin menjaga ini bagaimana tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilaranglah bersalaman dengan lawan jenis. Ada salah satu murid ana bertanya, Ustadz gimana caranya supaya kita bisa tidak bersalaman dengan perempuan, dengan sepupu kita, keluarga-keluarga kita tanpa mereka merasa tersinggung. Maka ana katakan, dulu ana pada awal prakteknya ana selalu berwudu.
ketika ada orang mau salaman dengan Ana tanya dulu ibu Ana, ini siapa? Kata ibu Ana sepupu mama, terus berarti bukan mahram. Maka Ana katakan maaf, Ana lagi berwudu. Kalau kita katakan maaf, bersalaman dengan lawan jenis haram, tersinggung orang, marah nanti, ekstrim nih Ustadz, jangan-jangan teroris. Bilang maaf saya lagi wudu. Nah, oh iya Ustadz. Orang udah paham bahwa kita takut batal wudu. Jadi jangan juga langsung, ini haram. Enggak. Pakai cara yang lebih bijak, tetapi hukum tidak tergadaikan dan hukum tidak terlanggar. Tapi cara yang lebih bijak. Oke. Terus Kak. Hitan. Sunat atau khitan hukumnya wajib. Dalam hadis dinyatakan khamsatun minal fitrah, 5 perkara fitrah. Ada riwayat lain khamsatun min sunanil anbiya wal mursalin, ada 5 perkara yang selalu dibuat oleh para nabi dan juga rasul. Salah satunya adalah khitan. Bagi laki-laki hukumnya wajib. Dan ini adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Kejadian itu disebutkan, siapa yang tidak memotong kulit kulupnya maka diharamkan oleh Allah masuk ke hadrat kudsinya. Maksudnya apa? Siapa yang tidak bersunat haram masuk surga. Tuh. Lalu kemudian ajaran bersunat ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajarannya Nabi Adam tuh bersunat apa enggak itu bukan urusan kita. Ustaz, Nabi Adam disunat enggak? Sepertinya sih disunat. Tapi secara resminya ajaran itu diwajibkan dari zaman Nabi Ibrahim. Wa umruhu samanuna sanatan. Di saat Nabi Ibrahim diperintahkan berhitan, umur Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Hitan bil qaddum. Hitannya dengan qaddum. Qaddum ada yang mengatakan kapak, ada yang mengatakan nama satu daerah. Itu bayangin aja 80 tahun itu sudah seulet apa. Baru disunat 8 tahun aja disunat, ya Allah. Ulwan disunat belum kan? Bener, yakin? Coba lihat. Jangan belum. Kevin belum? Cari nanti yang hitan masal. Tuh, Alwi, mana Alwi? Udah Wi. Sudah? Bener Wi. Diapain apa coba? Hitan laki-laki wajib. Adapun hitan perempuan menurut mazhab Syafi'i wajib. Sebagian ulama katakan sunnah. Dan sekarang dilarang sama pemerintah bahkan oleh PBB. Anda baca di detik.com, dokter di situ berkomentar. Dia bilang PBB itu salah alamat. Dibuat penelitian di Afrika. Yang mana di Afrika itu kalau hitan perempuan, jangankan perempuan, laki-laki, lihat aja di YouTube. Nih, hitan laki-laki di Afrika, orangnya segede-gede nih lah. Kulupnya itu diikat pakai benang, ditarik, kemudian dipukul, ambil palu, besi ditaruh, pukul, blok begitu. Itu mah kalau kita nggak, ini bego begitu lah. Kenapa nggak pakai gunting? Katanya adat. Itu ya Allah. Syukur kalau kena bener, kalau kena itunya gepeng. Jadi kayak kepala ikan. Ayo. Kemudian yang perempuan tuh dikerat habis, dimutilasi. PBB buat penelitian ke sono, nggak buat penelitian ke Indonesia. Perempuan itu wajib dikhitan dalam mazhab Syafi'i. Dalam hadis Nabi mengatakan idzal taqal khitanani, kalau bertemu dua yang dikhitan, laki-laki dikhitan, perempuan dikhitan, jelas perempuan itu dikhitan. Dulu ketika salah satu sahabiah dikhitan oleh Ummu Haram, maka ataupun Ummu Thaibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi, la tantahiki, jangan dihabisin itunya. Fa innahu fa innahu ahlalil lil ba'li, karena itu akan membuat manis hubungan suami istri. Jadi ini Masya Allah, nih paham gak paham nih bahas 17 tahun ke atas. Tapi antum mesti ingat, kalau punya adik perempuan wajib suruh bapak antum bawa khitan. Ada aja dokter yang berani ngitan, gak semua. Wah, haram-haram tuh gak semua. Masih banyak di kampung-kampung. Kenapa perlu dihitan? Di Eropa, di Amerika terjadi pergaulan bebas. Di Australia, bahkan di negeri-negeri yang perempuan tidak dihitan. Kenapa? Karena terlalu sensitif. Itunya tuh, asal kesentuh kesentuh kain aja udah naik nafsu perempuannya. Nah, perempuan wanita-wanita timur itu dihitan. Kenapa? Jadi kalau dihitan tuh diapain sih? Jangan dibayangin ya. Ini mau nggak mau ana jelaskan biar antum bisa ngejelasin nanti ketika balik ke kampung. Jadi di kemaluan perempuan itu ada satu bahagian yang itu super sensitif. Kalau itu dipegang dia pengen kawin cepet. Kalau itu kesentuh dia pengen kawin cepet. Nah, akhirnya kalau dihitan itu dilukain, keluar darah. Ketika keluar darah, kita kalau luka akan terjadi satu parut luka. Ketika parut luka itu ada, maka terjadi penebalan kulit. Ketika di situ ada penebalan kulit, maka ketika kesentuh ke apa tidak sensitif, tidak langsung terangsang. Sehingga perempuan-perempuan Asia itu pemalu. Kesentuh apa-apanya nggak langsung nyet, langsung pengen, enggak. Coba perempuan-perempuan Amerika, perempuan Rusia, perempuan Eropa, sentuh dikit aja udah mulai ada tuh gatel dia. Nah, ini nih yang dipelihara. Jadi orang-orang kafir menginginkan wanita-wanita Asia itu jadi tukang zina juga. Akhirnya tidak dihitan. Makanya hati-hati sekali. Khitan ini perlu. Dan itu bukan mutilasi. Mutilasi dari mana? Laki-laki itu yang dipotong dari zaman Nabi Ibrahim itu yang namanya mutilasi. Jelas ada yang dipotong. Ada nggak laki-laki menuntut demo? Laki-laki ribuan demo nggak mau lagi disunat. Ayo cari. Seluruh rumah sakit menyatakan hitan laki-laki itu sehat. Laki-laki yang tidak dihitan tuh nggak sehat. Tuh yang dikatakan Ahok tuh. Ahok yang mengatakan, saya walaupun Kristen kata Ahok, seluruh keluarga saya dihitan karena saya tahu hitan itu sehat. Ayo. Siapa bilang mutilasi? Mutilasi dari mana tuh anak pang dipasangin bolongan terpal di telinganya, nggak ada yang komplain. Ya kan? Di India pasang anting di hidung emang nggak sakit? Itu tuh nyakitin perempuan. Kenapa nggak dilarang? Ya kan? Ini Masya Allah pasang anting sampai kemana-mana nggak cukup tempat. Nggak ada yang bilang itu menyakiti perempuan. Giliran dihitan, emang dikerat habis enggak. Kalau dikerat habis malah dilarang dalam Islam. Nah ini Masya Allah, salah alamat. Pokoknya kalau dari bab Islam kayak gitu, udah orang komplain di mana-mana. Tuh kan? Giliran di mall, di ATM, ada nggak yang namanya social distancing? Ada sapam yang jagain di setiap ATM. Disemprot tangan kalau mau masuk, maskernya wajib dijagain. Ngantri di ATM, apalagi kalau ATM itu Alfamart, Indomaret. Bisa yang social distancing namanya. Nyampe ke Pasar Senen, baris tuh. Tapi kalau udah di masjid, mau masuk masjid tembak lu. Dor. 37,6 balik Pak. Ini bapak seminggu lagi mati. Justru kalau pengen mati itu suruh banyak-banyak taat, kan? Nah, tapi itulah kenyataan. Kalau udah bab Islam aja, repot. Islam ini penurut, nggak mau ada masalah sama pemerintah, nggak mau nentang-nentang. Oke, mau tembak-tembak, mau di social distancing, nggak ke masjid juga nggak apa-apa. Itu Islam. Islam yang sekarang lah. Oke. Jadi hitan sunnah, minimal tuh sunnah kata ulama. Tapi menurut mazhab Syafi'i laki-laki perempuan dua-duanya wajib dihitan. Biasa yang ditanyain, kalau setelah dihitan tumbuh lagi gimana? Ada orang-orang yang hitan sampai 2 kali. Setelah dihitan, 6 bulan, 7 bulan kemudian ketutup lagi. Mungkin kependekan motong atau memang kulitnya itu ndoer. Bisa jadi. Tuh lihatnya kemana sih kalau ndoer?
Jadi bagaimana kalau ketutup lagi? Maka dipotonglah lagi. Oke, lanjut Kak. Sendal teman sebelah dimakruhkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yantailu na'lan wahidatan, dan janganlah seseorang bersendal hanya sebelah sendal. Kenapa? Karena kita diajarkan adil, kanan dengan kiri itu adil. Masa kiri doang yang pakai sendal, kanan kepanasan. Jadi dalam hadis lain dan juga di perkataan ulama itu dijelaskan bahwa sesungguhnya setan itu yang suka sebelah-sebelah. Jadi ada dua yang dilarang untuk sebelah-sebelah. Satu, memakai sendal sebelah, atau berlindung di satu tempat yang sebelahnya panas, sebelahnya naung. Jadi kita bernaung, sebelah ini doang nih yang naung, sebelahnya panas. Itu dikatakan dilarang. Itu kan ada tuh di Naruto kan, yang sebelahnya putih, sebelahnya hitam tuh, apa namanya tuh? Itu setan. Jadi dikatakan dalam hadis karena tidak seimbang. Kalau mau panas, panas semuanya. Kalau mau naung, naung semuanya. Kalau mau pakai sendal semuanya. Kalau mau nggak pakai sendal semuanya. Ulama mengatakan secara sengaja. Beda kalau ngambil sendal. Sebelah kanan tuh kita ambil, kita pakai. Yang sebelah kiri kita dilemparin sama si Kevin ke bawah pisang sono. Terpaksa kita ngambil sendal sebelah dengan kaki sebelah. Boleh, itu nggak ada masalah. Yang walaupun bagusnya tetap dilepaskan dua-duanya, nggak usah pakai sendal, nyeker nyampe dapat sendalnya dua-duanya baru dipakai. Apa saja kalau bisa yang memang sepasang, pasang dua-duanya, pakai dua-duanya. Jangan sebelah doang, kayak spion sebelah, bingung akhirnya. Polisi kena kalau spion sebelah, spion mesti dua belah. Oke, lain. Berapa macam? Riba. Secara umum riba itu 3 ya. Secara umum. Pertama namanya riba fadl, riba berlebihan. Ngutang 1.000 bayar 1.100. Itu riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang berkembang. Makin lama ngutangnya, makin lama makin gede bunganya. Itu namanya nasi'ah. Riba fadl, riba nasi'ah, dengan satunya lagi fadl nasi'ah, ana lupa satunya. Jadi riba fadl yang berlebihan, riba nasi'ah di dalam utang. Jadi riba fadl tadi contohnya bukan ngutang 1.000 bayar 1.100 ya, itu nasi'ah. Contohnya adalah jual beli sekilo beras pandan wangi dengan 2 kilo beras bulog. Itu namanya riba fadl. Riba fadl berlebihan. Kemudian riba nasi'ah itu dalam utang. Kalau ngutang sebulan 1.000 jadi 1.100, 2 bulan jadi 1.200. Itu namanya nasi'ah. Yang ketiga adalah riba yad ya. Al yadu, tangan. Ana lupa yang ketiga. Jika ditonjok, lagi sholat ditonjok orang, mau banget. Ditonjok orang lalu muntah darah, batal nggak sholatnya? Yang penting kalau dia tetap tegap gitu di sopnya nggak ada masalah. Berdiri itu pukul gitu, plak sampai keluar darah. Mungkin yang dipukul hidung itu sensitif. Kalau kena tulang hidung pasti akan keluar darah, pasti. Tuh. Ada satu jurus tuh di dalam dulu kita belajar. Itu bukan ngeluarin darah orang, tapi orang bersin nggak berhenti. Itu hidung tuh kalau ditarik tuh kuat-kuat bawah begitu, asli nggak berhenti dia bersinnya. Ada satu jurus tuh, kalau nggak ke mata ke hidung. Hidung biasanya itu jurus lucu-lucuan, nggak pengen menyakiti, tapi pengen iseng aja. Jadi kalau ditonjok ke mata kan buta orang. Nah itu biasanya di sini. Kalau nggak mata, telinga, hidung. Hidung tuh diapain?
nggak dipukul tapi ditarik aja, tarik tuh, flop. Kalau orang tuh tahan pukul, ya, ini buat santri lah ngasih tahu. Kalau orang tahan pukul, cubit perutnya. Bukan dicubit ini, pegang aja kenceng-kenceng begini. Mau sekuat apa Mike Tyson. Yang namanya perut itu nggak ada yang kemudian keras kenceng kayak apa di badan kita yang paling kenceng. Hah? Paling kenceng nggak bisa ditarik. Apa? Semua bisa ditarik kulitnya. Perut itu cek kalau udah kunci begini, nggak bisa ngapa-ngapain, hilang kekuatan orang. Makanya orang kalau kena tusuk di perut, kekuatannya hilang. Karena apa? Ya namanya juga perut, ada 7 lapisan di situ. Nah, termasuk dicubit. Makanya kalau anak kecil nggak boleh dicubit di perut, takut kena usus, bisa mati. Tapi kalau orang tahan pukul, cubit aja. Segini antum nyubit nih, ting kenceng megangnya, asli. Hahaha, gitu aja deh. Jadi kalau di hidung dipukul, keluar darah. Batal nggak? Tidak batal. Tidak batal, cuman ngeri aja lihatnya. Di dalam satu hadis disunnahkan keluar dari sholat kalau hidung berdarah. Disunnahkan keluar dari sholat, namanya ru'af, kalau hidung berdarah. Ulama mengatakan tidak batal, cuman disunnahkan untuk dibasuh. Jadi andaikan kita bisa mundur, misal di situ ada keran air, hidung kita berdarah, jadi kita terus jalan tanpa membatalkan sholat sampai ujung, ambil air kita basuh, masuk lagi di sholat, sambung sholatnya. Itu tidak batal, ulama mengatakan. Tapi ya gitu, banyak jauh mau jalan kemana. Batal? Enggak. Jadi keluar darah di waktu sholat, kalau darahnya darah pribadi, enggak batal. Oke, lain. Betul, dibiarkan yang panas itu menjadi dingin secara sendirinya, bukan ditiup, ya. Karena ditiup itu manusia ini angin yang masuk itu oksigen, angin yang keluar karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun. Kenapa? Karena berisi debu-debu, molekul-molekul yang tidak kelihatan mata. Jadi ketika kita tiup, begitu nempel dia di air. Itu yang lalu kemudian dianggap tidak sehat. Jadi Nabi SAW tidak akan memakan sesuatu yang panas sampai dingin, tidak memakan sesuatu yang dingin sampai tidak terlalu dingin. Karena apa? Karena melihat kondisi tubuh. Nah, ini ada satu buku tuh ditulis oleh profesor orang Jepang, Hiromi Shinja. Nah, beliau di situ menulis bahwa makanan yang sehat itu makanan yang sesuai untuk tubuh. Kalau tubuh lagi dingin, jangan kasih yang panas. Kasih yang dingin juga tapi tidak terlalu dingin. Mendekati suhu tubuh. Sama. Jadi minum air terlalu panas dan minum yang terlalu dingin, makan terlalu panas, makan terlalu dingin, makan yang terlalu keras, itu semuanya merusak tubuh. Terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin, itu semua merusak tubuh. Nah, makanya bagaimana? Itu tadi. Kalau terlalu panas, jadi makanan itu dikatakan akan membawa kesifat. Kita terlalu panas, sering makan yang panas-panas, kitanya panasan. Minimal badan kita panas. Karena memang sukanya berdarah panas. Makanya Nabi SAW mengajarkan makan itu ketika Nabi memakan kurma, di sebelah kanannya kurma megang kurma, di sebelah kiri memegang semangka. Kata Nabi, dinginkan panasnya kurma ini dengan dinginnya semangka. Abridu hurra hadza bihadza. Dinginkan panasnya kurma ini dengan semangka. Makanya ada penyeimbangan namanya. Jadi makanan minuman jangan diminum terlalu panas, jangan dimakan terlalu panas. Oke. Salat memakai celana bekas junub, enggak ada masalah. Di zaman Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah bercerita bahwa inilah ufarriqu atau la'afruku, aku mengorek-ngorek bekas sperma di kain Rasulullah. Jadi sperma itu nempel di kain, dikorek-korek oleh Sayyidatuna Aisyah begini sampai hilang.
Ulama mengatakan ini membuktikan bahwa sperma itu tidak najis selama yakin keluarnya tidak disertai madhi. Kalau disertai madhi maka najis. Ya. Nah, boleh nggak? Boleh saja, tidak ada masalah. Kalau bisa pakai yang lain maka pakailah yang lain. Ini sensitivitas saja. Sayyidina Ali Zainal Abidin, buyut Rasulullah SAW, itu dulu pernah memakai pakaian habis dari WC untuk dipakai sholat. Lu timbul satu perasaan, loh kok saya pakai yang dari WC untuk sholat, rasanya kurang nyaman. Akhirnya beliau pun ganti pakaian. Nah di waktu sholat itu beliau ingat, dulu Rasulullah baju ke WC, baju itu juga ke masjid. Dari semenjak itu beliau tidak pernah lagi membedakan mana baju ke masjid, mana baju ke WC. Cuman kalau kita mau juga bagus. Dikatakan itu sangat berpengaruh. Cuman agak susah, memang agak susah. Kayak handuk, punya handuk nggak? Kevin punya handuk nggak, Pin? Handuk itu kita selesai mandi pasti kita pasangkan ke sini kan, kena pantat, kena kemaluan. Itu kemudian nanti pas waktu mandi berikutnya kita sapu-sapukan ke muka kita. Padahal ada gatalannya, ada apa-apanya, kita sapukan begitu, yang jerawatnya gatal itu. Kuman di situ pindah ke depan. Nah makanya dikatakan kalau bisa handuk buat di bawah dengan handuk buat muka itu nggak sama. Kalau bisa, cuman siapa yang bisa? Kan? Gak repot. Ya kita tuh gitu tuh. Apalagi santri sudah terbiasa hidup seadanya. Minum pakai gayung mandi, sikat gigi samaan. Kalau sabun gantian tuh udah biasa. Apa namanya? Apa sih yang nggak inian? Nggak ada yang barat jorok di santri tuh nggak ada. Kalau ada yang jorokan itu santri baru. 3 bulan kemudian dia yang paling jorok di situ. Ya, celana dalam sih nggak ada yang gantian. Cuma celana luar tuh celana mandi basahan, kadang-kadang pinjem punya kamu ya, pinjem. Gayung mandinya minjem, ininya minjem. Hingga nanti gelas nggak ada di kamar, udah minum pakai gayung mandi. Itu yang ke WC, itu yang ke dapur, itu yang buat pakai minum. Apalagi kalau kita bawa teko tuh pas bentuknya kayak gayung mandi, kan ada teko kecil itu, udah tuh rame. Nah, dulu di zaman Ana sih begitu masalahnya. Di zaman Ana waktu nyantri, masya Allah. Yang namanya santri makan piringnya, dulu kami makan pakai piring masing-masing, nggak ada yang pakai nampan. Jadi kadang-kadang makannya bukan pakai piring, pakai bungkus supermie itu, plastik supermie itulah piringnya. Taruh nasi di atasnya, udah makan. Sekarang janganlah. Mudah-mudahan santri-santri sekarang nggak begitu juga. Jadi tetap bersih, cangkir memang cangkir. Nah, jangan cangkir digunakan untuk yang lain. Malam buat ngebekam kan kayak gini nih. Ini cangkir. Kadang tuh gitu. Duit dikasih kertas, direndamin minyak goreng, ngambil di dapur dibakar, blok. Kawan sambil tiduran dibekam, blok. Pasang gelas ini. Selesai buat bekam, buat minum kopi. Jangan setega itu lah. Teko kecil. Habis mandi di kamar mandi pakai celana dalam. Celana dalamnya digulung-gulung begini kan, diperas mau dijemur, ditaruh di mana? Di teko itu dulu. Selesai itunya dijemur, dibasuh plak. Bikin teh di situ. Coba. Gimana mau alim coba? Minum air rendaman celana dalam. Mau alim? Ya Allah. Mau hafiz Quran, tapi kayak gitu kelakuan. Bisa. Ya, begitulah. Oke, lain. Ada 10 hewan masuk surga. Dalam syarah Dardir itu disebutkan ada 10 binatang masuk surga. Tutup mulutnya kalau menguap. Abang, siapa namanya? Azam, insyaallah. Jadi kata Nabi SAW, wal yakzim, hendaklah dia menahan. Menahan apanya? Menguapnya. Idza tasa'aba ahadukum falyakzimha. Kalau menguap salah seorang dari kalian maka tutuplah. Ail fal yasturha, tutuplah dengan tangan, baik dengan tangan
kiri, telapak tangan kiri, atau maaf, telapak tangan kanan atau belakang tangan kiri. Itu dikatakan, atau pakai kain, pokoknya ditutup. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tadi pertanyaannya apa tadi? 10 binatang yang masuk surga. Yang pertama, unta Nabi Soleh. Nah, dalam surah Wasyamsi apa Walaili? Apa tuh ayatnya? Naqatallahi wasuk ya fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka dustakan Nabi Soleh, fa'aqaruha, mereka sembelih untanya. Padam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Nah, itu tentang unta Nabi Soleh. Yang kedua, semut Nabi Sulaiman. Wa qalat namlatun. Apa ayatnya? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wa qalat namlatun awalnya. Hah? Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Itu semut Nabi Sulaiman. Yang ketiga, burung hudhud Nabi Sulaiman. Nah, jadi dalam surah Saba ya diceritakan. Apa ayatnya tentang hudhud? Kata Nabi Sulaiman, mana hudhud? Aku tidak melihatnya. Ayatnya? Maliyala ara hudhuda. Terus lanjutannya? Maliyala aral hudhud in kana minal ghaibin. Kemudian hudhudnya datang lalu mengatakan ji'tukum bisabain. Ji'tukum yang ujungnya binabain yakin. Dan aku melihat imra'atan tamlikuhum, seorang perempuan menjadi raja bagi mereka. Ta'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Itu burung hud yang ketiga. Kemudian yang keempat, anjing Ashabul Kahfi. Ayatnya tentang Kahfi, tentang anjing itu ada beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi. Di antaranya wa kalbuhu basitun zira'ihi bil wasid. Dan kemudian tentang khilaf. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah, itu juga tentang kalbuhum. Itu yang keempat, anjing Ashabul Kahfi. Yang kelima adalah hud Nabi Yunus, ikan Nabi Yunus. Apa ayatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fas. Lanjutannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajaba lahu. Terus? Amala minkum. Terus ada yang laula antusabbihun. Apa ayatnya itu? Mana nih habis Qur'annya nih? Surah Yunus. Surah Yunus apa bukan? Yang ila yaumi yub'atsun. Andaikan dia tidak bertasbih, kata Allah, maka dia akan berada di fi batnil hut,
ila yaumi yub'atsun, sampai hari Allah mengutusnya, sampai hari kiamat. Itu tentang ikan Nabi Yunus. Sudah berapa dah tuh? 5. Yang keenam adalah burung merpati yang berada di depan gua Sur ketika Rasulullah bersembunyi. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tamsuj wa lam tasumi. Itu dalam Burdah. Dhannul hamama wa dhannul ankabut, mereka menyangka burung merpati dan juga mereka menyangka al-ankabut itu laba-laba. Jadi 6 merpati, yang ke-7 laba-laba. Kemudian yang ke-8 adalah apalagi binatang? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 10 binatang yang masuk surga. Domba Nabi Ismail, wa fadainahu bidzibhin azim. Bukan. Wa tallahu lil jabin. Terus wa fadainahu bidzibhin azim. 8. Itu udah 8. 9. Ular Nabi Musa. Itu ke-9. Ular Nabi Musa. Fa idza hiya thu'banum mubin wa naza'a yadahu. Terus 10. Katak Nabi Ibrahim. Bisa jadi. Tapi rasanya bukan katak. Tapi katak itu juga bisa itu katak masuk surga, sebab dia menolong, mendoakan Masjidil Aqsa. Oke, ada lagi nggak binatang yang lain selain katak? Laba-laba. Kelelawar. Kelelawar apa? Ayo, binatang apa lagi satu? Lebah. Wa auhayna ilan nakhli. Oke, terus Kak. Surah yang dimuliakan. Semuanya mulia. Semuanya mulia. Masing-masing ada kelebihan. Masing-masing surah dalam Al-Quran itu ada kelebihan. Tapi yang paling dimuliakan, yang pertama Al-Fatihah. Jadi seluruh isi Al-Quran itu Al-Fatihah. Yang kedua adalah Yasin. Yasin qalbul Quran. Itu diriwayatkan dalam banyak hadis. Ada Natahrij dalam buku Dalil Mengamalkan Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya masing-masing memiliki hati dan jantung. Hati dan jantung Quran adalah Yasin. Kemudian surah Al-An'am itu diturunkan oleh 70.000 malaikat. Surah Al-Kahfi baru-baru ini Ana menulis dengan judul, besok Ana share, sebab untuk malam Jumat dan hari Jumat, 10 atau 9 kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Jadi adha'alahu ma bainal jum'atain, itu yang pertama, akan diberi cahaya sebanyak 2 Jumat sampai Jumat berikutnya. Dalam riwayat itu lagi ditambahkan lagi cahaya di antara kakinya sampai ke seluruh tubuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cahaya dari kakinya sampai ke Mekah. Yang keempat, cahaya dari kakinya sampai ke langit. Itu udah 4 dalam masalah cahaya. Lalu kemudian ada tambahan lagi, akan diampuni dosanya, akan dijaga dari fitnah Dajjal, akan dijaga dari fitnah kehidupan. Mungkin akan diampuni dosanya selama 10 hari. Sampai Jumat ditambah 3 hari lagi. Kemudian akan dipelihara dari azab kubur andaikan dia meninggal. Itu sudah 10. Ada lagi beberapa kelebihan surah Al-Kahfi. Insyaallah besok Ana share di Facebook Ana.
9 atau 10 kelebihan surah Al-Kahfi. Bisa dibaca tiap malam. Al-Kahfi itu Imam Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma mengamalkan surah Kahfi setiap malam. Jadi bukan lagi setiap minggu sekali, tapi setiap malam diamalkan oleh Imam Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Oke. Jadi banyak lagi surah-surah yang mulia. Semualah. Ya. Hukum sholat pakai masker untuk perempuan itu dimakruhkan menutup muka kecuali perempuan itu terlalu cantik dan diliatin laki-laki. Dalam fikih mazhab Syafi'i, fatwa Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, memfatwakan di dalam beberapa kitab, dalam Nihayatul Zain dan juga dalam kitab-kitab yang lain, beliau memfatwakan untuk perempuan wajib pakai cadar. Lalu dalam sholat apakah dia wajib menutup muka? Katakan kalau seandainya terlalu cantik dan mengundang fitnah, disunnahkan pakai cadar, masuk pakai masker. Untuk laki-laki bagaimana? Laki-laki tidak disunnahkan pakai masker. Tapi di zaman corona bagaimana? Itu ada sebab. Ketika ada sebab boleh, tidak ada masalah. Itu karena ada sebab. Oke. Terus berdagang, megang Al-Quran. Semua ya, megang Al-Quran, megang kitab, megang sesuatu yang mulia itu di dada. Ini, taruh di dada. Makanya di azan antum nggak bakalan ketemu kayak gini. Kalau ketemu kayak gini, tuh plak gitu ke mukanya langsung. Gini megang kitab tuh. Taruh di dada, biar nempel. Ditaruh di dada aja belum tentu ke download di dada antum. Ya kan? Tahu yang namanya Bluetooth apa itu kan? Itu didekatkan. Baru terbluetooth dia ke dalam hati. Jadi taruh begini, ini aja belum tentu masuk ke dada, apalagi ditaruh di pantat. Sama tuh lagi baca Quran tuh, Masya Allah. Ada buku kosong nggak? Yang nggak terhinakan nih kalau ditaruh di bawah. Contoh doang, sekedar contoh aja. Buku Kevin, masuk banyak bukunya nih. Tulisannya kampus, padahal masih anak TK dah. Nih baca kitab. Baca kitab. Quran kadang-kadang. Di depan. Subuh-subuh, lagi pengen kencing, tegang di situ. Mereka ke Quran. Gimana nggak bengkak? Ya, ini nih. Yang satu lagi lain, kampung ngaji. Danya sini bengkak, cantengan, bisul, nanahnya banyak. Gini loh. Masya Allah. Kitab. Ini gimana ilmu mau masuk coba? Alim. Tapi nggak ada hidayahnya. Nggak ada. Nggak. Gimana ya? Coba antum. Makanan paling enak. Si Parel. Mau makan apa sekarang? Andai kan ada nih, kue aja. Mau kue apa? Agar-agar, martabak, tiaw, mie ayam. Ditaruh di lantai. Ayo, ayo makan santri, makan. Wah, langsung tumpahin plak di sini. Sekapa aja. Tuh di luar tuh, di luar tuh, di sendal-sendal situ tuh. Taruh loh, makan. Anak kentutin kalau anak. Ayo. Mau kita digituin? Itu ditaruh di bawah. Ditaruh di sini. Kalau kehujanan ya Allah jadi payung kitab basah mu'alib. Itu haram semua itu. Adab itu nggak ada adab. Dulu kami di azan tuh tiap hari ditegur masalah kitab. Bawa kitab kadang-kadang kita lupa. Biasa di pondok lama kita begini bawa kitab. Sepantat. Kitabnya sepantat. Kalau panas diginiin kitab jadi payung. Itu Masya Allah. Itu nggak ada adab namanya. Tapi Ustadz tadi begitu. Contoh gitu. Tuh, santri kita nggak ada begitu ya. Ingat tuh. Ini masalah kitab ditaruh di mana nggak jelas. Di atasnya kadang-kadang kopi begini. Ulama mengatakan jangankan ditaruh ini. Taruh kacamata, taruh minyak wangi, ditaruh tasbih tidak boleh. Nyimpan duit dalam Quran bukan malah duitnya dapat berkah, yang ada kualat. Quran bukan penyimpanan duit, tuh duit sudah dipegang tangan orang jualan terasi.
habis garuk-garuk, keringatan begini nih. Situ ditaruh dalam Al-Qur'an, asem Quran. Ayo, kalau Quran nanti di hari kiamat tuh dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, kira-kira dia ngomong apa? Asem duit ente tuh tahu. Tuh adab kepada Al-Qur'an. Makanya Masya Allah tuh Al-Qur'an luar biasa. Dulu tuh kami di pondok, karena nggak tahu sih ya, di pesantren, tapi karena nggak tahu adab atau nggak tahu hukum, anak nggak nyalahin siapa-siapa. Cuman waktu itu mungkin ya kitanya yang salah, karena kitanya kok lambat taunya. Kulit Al-Qur'an di musola kami itu isinya 600 orang, panjang. Sini ke rumah Haji Didi. Lebarnya kurang lebih ini atau mungkin lebih lebaran dikit, panjangnya sampai ke rumah Haji Didi, isinya 600-700. Panas nggak kira-kira? Hah? Panas nggak? Nah, kulit Quran itu kalau lepas dijadiin kipas tuh enak banget. Coba aja. Coba aja. Kan tebel tuh, tebel. Tinggal kita buang tulisan Qurannya, kita kipas. Mantap pokoknya. Sambil ngaji tuh. Itu mau ada tulisan Quran, mau nggak itu kulit Quran, hukumnya Quran. Sudahnya kitab tuh kadang-kadang mentang-mentang kitab tuh tipis, enak banget. Ya Allah, itu kitab ilmu. Itu tuh yang bakalan masukin ente ke surga. Nggak bisa dikipas-kipaskan begitu. Ada, nah itulah. Itu yang kita nggak belajar. Kalau nggak ketemu guru yang memang juga sudah belajar. Bisa. Kalau duit dikipas-kipaskan masih mending lah. Kitab ini ada nyawanya. Ada nyawanya. Bukan sembarangan pengen dapat ilmu yang ada dalam kitab ini. Nggak sembarangan. Antum kirim tawasul nggak kepada mu'alifnya? Pernah nggak ngasih hadiah-hadiah kepada mu'alifnya? Itu tuh syarat-syaratnya banyak. Bukan asal-asal kaji, alim, hafal isinya. Kalau nggak dapat berkah, nggak dapat hidayah, nggak. Banyak yang pinter-pinter, ujung-ujungnya hanya menghasilkan orang-orang yang sombong. Iya, karena ilmu memang dicari untuk kesombongan oleh mereka itu. Terus Bismillah itu sunnah, yang penting yang nyembelihnya Islam. Memang bagusnya dibaca Bismillah, ya Allah Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadza, nah, udhiyah pulan bin pulan itu disebut sunnahnya begitu, baru disembelih. Nah itu nanti antum kalau udah gede, nih yang gede-gede ya, belajar nyembelih. Jangan takut nyembelih ayam, Masya Allah, kayak nyembelih dinosaurus aja. Lamaan nyembelihnya daripada makannya. Menyembelih aja Masya Allah, sekampung ribut. Sama belalang, hurimat alaikumul maitata, haram bagi kalian seluruh bangkai. Lalu dalam hadis illas sama kawal jarot, kecuali ikan dan juga belalang. Jadi dikatakan seluruh ikan yang ada di laut itu halal, kecuali kapal selam. Itu saja yang tidak halal dimakan. Pokoknya yang di laut semuanya halal, mau hidup mau mati semuanya halal. Nanti ada pembahasan kalau ikannya gede gimana. Dalam fikih mazhab Syafi'i dikatakan sunnah disembelih. Cuman kalau ikan nyembelihnya bukan di kepala tapi di buntut. Dalam pendapat yang lain menyembelih ikan itu adalah bagaimana cara membuat ikan itu cepat mati. Itu sembelihan buat ikan. Jadi ada yang sembelihannya secara lembut, ada yang kadang-kadang Masya Allah, ikan gabus enggak? Ikan gabus itu goreng aja kadang-kadang masih gerak dia. Syukur enggak pas waktu udah dimakan itu lagi gerak-gerak dia. Itu kayak lele, itu matinya Masya Allah, panjang umur. Itu kita kepalanya udah plak, plak. Tambah on dia. Gitu. Nggak mati-mati. Soalnya kita ambil kadang-kadang tuh plak ke tanah ke batu. Santai lagi dia. Waduh. Jadi gimana cara membunuhnya? Nah itu cari sendirilah cara membunuhnya. Jadi ada yang nanya, nah Ustadz, mukul ikan itu zolim nggak? Itu kan menyakiti. Lah, antum gimana mau ngebersihinnya kalau nggak dipukul palanya? Bisa nggak ikan dibersihin? Oh kalau sekelas-kelas gabus yang licin minta ampun itu mau gimana? Nggak bisa, apalagi lele,
Ini apalagi yang punya tulang yang nusuk-nusuk itu. Kalau nggak dipukul palanya, gimana mau ngebersihinnya? Kecuali kita ada alat, tek dijepit, dia kejepit, kita bersihin bisa. Nah itu bagus. Cuman sampai sekarang belum ada lagi alat kayak begitu. Anak kecil? Iya namanya juga anak kecil. Nah, mana? Itu yang salah yang gede yang ngebiarin. Itu yang salah. Jadi di dalam kitab-kitab itu dikatakan boleh nggak anak kecil yang belajar mengaji itu nggak berwudu, sebab mereka juga wudu nggak tahu, nggak paham. Kata ulama itu dimaafkan untuk anak kecil megang Quran tanpa berwudu. Boleh nggak anak kecil megang Quran? Jadi katakan anak kecil yang sudah berakal, sudah mumayyiz, umur 5 tahun, 6 tahun, paham itu Quran nggak boleh didudukin, nggak boleh diinjak, nggak boleh dibuang, nggak boleh diinikan, itu boleh. Tapi anak kecil yang belum paham itu nggak boleh sama sekali pegang Al-Quran. Mesti kita jaga. Ya bukan salah anak kecilnya, kita yang nggak ngejaganya. Kalau kita jaga dia daripada api, maka jagalah dia juga daripada Al-Quran. Makanya Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi. Orang dulu kalau Quran tuh sampai jatuh itu selamatan, syukuran tuh bikin acara. Itu orang dulu. Kita sekarang jatuh, jatuh. Itu doang komentarnya. Wong dulu masya Allah pucet. Tuh kalau Quran jatuh tuh seakan-akan bumi nih dijatuhin planet apa begitu. Kita sekarang jatuh, gitu aja. Orang dulu masya Allah beli ketan, masak kuning, selamatan. Untuk apa? Katanya menebus sedekah, menebus dosa menjatuhkan Quran. Dalam nggak dosa. Tapi sebegitunya orang dulu hormat dan cintanya kepada Al-Quran. Setiap ngaji dapat 1 juz, selamatan. Ada dulu begitu. Nenek anak sih yang buat. Kita mah ikut makannya aja. Apalagi kalau khotaman, bisa nyembelih unta itu. Iya. Nah, kita sekarang, makanya kalau khotaman nyembelih kambing, itu patut saja. Diniatkan dengan menyembelih kambing itu menyembelih ingatan-ingatan yang lemah. Jadi tinggal ingatan yang kuat-kuat saja. Itu diniatkan begitu. Bagus. Oke, ada lagi. Boleh nggak makan daging kuda? Boleh. Halal. Kuda itu halal. Yang haram itu adalah himar. Himar itu haram. Cuman daging kuda itu dikatakan wallahu a'lam, ana belum pernah merasa, katanya tidak enak dagingnya. Katanya. Oke, lanjut. Apakah sah sholat kita pakai tato? Kalau memang tato itu sudah ada sebelumnya, lalu orang tuh mau taubat, dan kalau tidak ada cara untuk menghilangkan tato itu, maka sah sholatnya. Tapi kalau masih ada cara, cuman dianya aja yang nggak mau karena masih senang sama tatonya, maka ulama sebagian mengatakan tidak sah. Karena tato itu menutupi pori-pori, ya, tintahnya, kemudian darah yang mengering dan mengental di situ, itu yang kemudian dianggap najis dan dianggap menutupi pori-pori yang semestinya kena air. Makanya pakai tato diharamkan. Dalam hadis dinyatakan la'anallahul washimah wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang ditato dan perempuan yang mentato. Di zaman dulu yang pakai tato itu perempuan. Di zaman kita sekarang katanya untuk menunjukkan kelaki-lakian. Ya kan? Tato. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Kata fatwa Ustaz Abdul Somad, kalau memang tato itu menghilangkannya akan menyebabkan luka, disetrika. Awalnya ular kobra, setelah disetrika jadi cacing. Nah yang kayak gitu nggak usah disetrika. Sebab setrikanya itu menyakitkan. Itu mah merusak tubuh. Sudahnya tato itu rusak, ditambah lagi dengan setrika. Walaupun sekarang sudah ada alhamdulillah itu kan pakai laser ya. Kayak laser, tatonya bisa dibuang. Tuh. Itu tuh siapa tukang bekam gitu tuh? Sudais. Nah, dulu dia sering promosikan menghilangkan tato secara gratis. Nah, itu sudah ada sekarang. Alhamdulillah. Ya, tapi antum jangan tatoan. Ini kadang-kadang santri nggak ada kerjaan pakai pulpen. Gambar. Tengkorak tapi nggak ompong, nggak ada giginya. Ototnya juga nggak ada. Tengkorak. Dianya itu udah tengkorak, saking kurusnya.
Nggak usah pakai tato-tato, orang udah takut. Preman mau menyerang lihat tulangnya langsung takut. Tuh jarinya kalau nusuk, masya Allah, sakaratul maut. Saking kurusnya. Jadi nggak usah pakai tato-tatoan lagi, nggak pakai tato aja udah menakutkan. Jadi pakai tato hukumnya haram. Sebab tato itu juga adalah sima ahli syar, itu perhiasan orang jahat. Jadi tato itu perhiasan orang jahat. Nggak ada kerjaan anak pang untuk terjadi Allah sampai ke wajah-wajah di tato-tato. Apa bagusnya coba? Cewek cantik mau nggak mau orang tato penuh kayak gitu? Nggak mau. Yang jelek-jelek dong yang mau. Makanya hati-hati. Ini tato bukan akhirnya menunjukkan kehebatan, justru bikin malu. Terus, kalau orang mabok, apa obatnya? Nyelemin di air. Jadi mabok, apa obatnya? Repot kalau udah mabok. Ada yang mengatakan bisa diruqyah. Lalu kemudian dicahar. Tahu cahar nggak? Hah? Tahu cahar nggak? Cahar itu digurah, keluarin dulu, dibersihkan di dalamnya, lalu diruqyah. Itu dikatakan salah satu obat orang mabuk. Tapi pada dasarnya perlu taubat. Kalau dia taubat, insya Allah Allah Ta'ala buang semuanya. Benar dalam hadis riwayat Imam Malik tuh juga ada dalam kitab fikih sunnah. Hadis itu sahih. La taqtulud difda, jangan kalian membunuh katak. Fa innahu qad da'a, karena dia telah berdoa. Diriwayatkan di dalam musnad Imam Ishaq bin Rahawai bahwa ketika Masjidil Aqsa terbakar, itu tidak salah di zaman Nebukadnezar, tuh Masjidil Aqsa dibakar. Nah, salah satu yang berdoa agar Allah Ta'ala turunkan hujan itu adalah katak. Jadi dia berdoa, doa katak. Jadi dia risau, ya Allah turunkanlah hujan untuk memadamkan Masjidil Aqsa. Karena risaunya itu, lalu Allah Ta'ala kenang jasa katak itu sampai sekarang. Katak haram dibunuh. Dalam fikih mazhab Syafi'i haram katak dimakan. Dalam fikih mazhab Hanafi khilaf, ada yang katakan haram, ada yang katakan halal. Tapi kata orang Jawa, katak itu halal. Di Malaysia itu mau cari soto sop katak, enak aja. Orang Cina makan katak. Kalau orang Jawa namanya ikan loncat. Ikan loncat tuh, kalau udah digoreng begini kata. Apa hukumnya? Ya Allah a'lam lah, enak apa enggak ya. Cuman kalau ikut hadis itu hukumnya haram. Ketika dia haram dibunuh, haram dimakan, karena nggak mungkin makan katak kecuali dengan cara dibunuh. Oke. Kalau kita nyumpahin orang, berarti laknat itu melaknat diri sendiri, gitu. Dalam hadis dikatakan tuh dalam kitab Al-Kabair dan juga di dalam beberapa kitab yang lain, dalam kitab Nasaih Diniyah rasanya ada disebutkan bahwa idza sabba ahadukum akhahu, apabila salah seorang dari kalian mencaci saudaranya, maka caciannya itu akan naik ke langit. Karena langit itu hanya tempat naiknya kebaikan-kebaikan, maka cacian tadi ditolak oleh para malaikat. Tempatmu bukan di sini, kembali engkau ke bumi, cari orang yang tadi melaknatmu. Maka turunlah laknat tadi mencari orang yang dilaknat. Yang dilaknat dicari. Andaikan yang dilaknat tadi memang patut untuk dilaknat, maka laknat tadi akan tinggal di orang yang kena laknat. Andaikan tidak patut, maka laknat itu akan kembali ke orang yang dilaknat. Makanya kita bilangin teman kita, bodoh, bego, otak tempe, dibilangin gitu. Itu diam aja. Dia akan naik ke langit. Lah naik ke langit, dikata malaikat, nggak ada di sini tempat buat otak tempe. Kita bilangin bangsat, anak, apa macam-macam tuh kan kalimat-kalimat yang nauzubillah tuh, anjing sia, monyet sia tuh.
Itu laknat, bahaya loh, hati-hati. Makanya antum ngomong itu gila lu. Itu laknat. Itu haram diucapkan oleh santri. Iya. Itu kalimat yang tidak baik. Ada nggak kalimat gila itu lalu maknanya baik? Ini gila. Kita bilang teman kita gila. Makanannya nasi goreng gila. Makanya ada di dalam fatwa Lirboyo kalau tidak salah, apa hukum makan makanan yang digelarin dengan gelar yang tidak baik? Nasi goreng setan, baslok, macam-macam, baslok segala, kuntilanak, pocong, kan? Apa hukumnya memakan itu? Kata dalam fatwa itu haram dimakan. Kembali masalah tadi, maka laknat tadi itu naik ke langit, ketika tidak mendapat tempat turun ke bumi. Yang dilaknat siapa? Ini contoh doang. Si siapa ngobrol berdua? Kevin sama si Ulwan. Si Kevin bilangin, anak monyet. Ngomong. Bego lu, itu yang di apa biasa kita dulu main gimbot namanya, gimbot. Anak sekarang mah nggak tahu gimbot. Kita dulu tuh udah paling seru udah di dunia itu. Kata laknatnya naik langit kan kembali. Ketika Kevin ngomong begitu ke si Ulwan, maka dia datang dulu ke Ulwan, dilihatin anak monyet apa bukan. Bukan, nggak sesuai ini kena laknat. Dibilangin bangsat, dibilangin laknat apa macam-macam tuh kalimat-kalimat yang tidak baik, itu namanya laknat. Maka kalimat laknat tadi kembali ke Kevin. Itu yang dulu Kevin malam-malam. Kenapa? Jadi anak monyet. Gara-gara ngomongin orang anak monyet. Hati-hati, syukur nggak tumbuh bulu. Kalau tumbuh bulu, sama teman-teman diikat akhirnya. Pelihara. Makanya kata-kata itu mencerminkan keimanan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kan. Jangan saling gibah. Gibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Suka nggak kita kalau disebutin anak monyet? Nggak ada yang suka. Itu kalimat laknat. Makanya hati-hati sekali. Hati-hati sekali dalam mengucapkan kata-kata. Karena kata-kata itu adalah doa. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi lagi duduk di majelis bersama Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat, ada orang marah sama Abu Bakar. Diomelin Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Sampai kalimat udah terlalu panjang, Nabi pun diam aja, senyum aja Nabi. Sampai kalimatnya terlalu panjang, akhirnya Abu Bakar udah nggak kuat. Dijawab sama Abu Bakar. Dijawab, Nabi langsung keluar majelis. Sayyidina Abu Bakar terkejut, jangan-jangan Nabi marah kepada saya. Akhirnya Nabi dikejar. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Nabi, kenapa engkau pergi? Jadi kata Rasulullah, tadi waktu engkau dicela, dimaki, dilaknat, malaikat berdiri di belakangmu dengan mengatakan, enggak, Abu Bakar enggak kayak gitu. Abu Bakar enggak kayak gitu. Sebut, enggak. Malaikat belain. Tapi ketika engkau menjawab, setan bersorak, ayo, lagi. Dia bilang, anak monyet lu, bukan dia anak burung unta. Wah, itu jawab tuh. Di sana dikasih tahu lagi sama setan. Jawab. Anak orang hutan. Anak orang hutan. Lari lagi dia setan yang seperti anak Godzilla. Gitu kan. Itu tuh nggak habis-habis. Kenapa? Setannya dia doang tuh main tuh puter aja. Bolak-balik. Yang jadiin wayang siapa? Kita. Iya. Makanya nggak habis-habis. Dua-duanya disorakin setan. Makanya hati-hati. Terus karena dalam hadis itu dinyatakan Allah tidak suka. Innallaha la yaghdabu ala rajulaini mutakasyifaini aurataihima. Allah Ta'ala murka kepada dua orang laki-laki yang buka aurat, membuang kotoran sambil berbicara. Itu pertama karena ada hadis. Yang kedua adalah WC itu rumah setan. Jadi seakan-akan ketika orang berbicara di rumah setan tuh dia berbicara, ngobrol-ngobrol ya menemenin setan. Makanya dilarang berbicara di WC, apalagi nyanyi-nyanyi. Itu kan.
Pada hari Minggu ayah ke kota. Apalagi lanjutannya? Ku duduk di muka, prat-pet, suara kuda. Kan duduknya kan. Jadi buang air, bunyinya gitu, prat-pet, gitu. Nyanyinya juga lagu itu, di WC, Masya Allah. Nyanyi-nyanyi, syukur nggak lagu Nisa Sabian sama Mahir Zain. Tuh. Kalau ngomong saja dimakruhkan, bahkan dikatakan diharamkan, bagaimana dengan nyanyinya? Nyanyi. Terus. Bagaimana? Iya, jadi dikatakan begini, bukti cinta itu sering menyebut, sering mendoakan. Ya kan? Jadi dikatakan bukti cinta sering menyebut, sering mendoakan. Tuh. Maka ketika kita sering menyebut Nabi, sering mendoakan Nabi, maka akan timbul kecintaan. Sebenarnya bukan kita yang mencintai Nabi. Kita ini tidak layak mencintai Nabi. Dalam istilah pepatah itu, kerdil merindukan bulan. Bulan itu tinggi. Kalau orang tinggi merindukan bulan, pengen ngejangkau bulan, itu layak. Ini udahnya bulan tuh tinggi jauh, yang merindukan si kerdil lagi. Tuh dulu tuh kerdil merindukan bulan tuh novel tertua di tanah Melayu. Tuh dulu alhamdulillah udah baca. Novel kerdil merindukan bulan. Nah jadi istilah pepatah itu begitu. Kita itu tidak layak untuk mencintai Nabi. Nggak level kata Nabi. Sama kita itu nggak level Nabi itu. Kita ini ibarat kalau remah-remah rengginang lah. Jadi debu di kaki Nabi aja nggak layak. Apalagi bahasanya mungkin debu di tai unta Nabi. Itu mungkin layak. Mudah-mudahan. Sebab masih mending itu daripada di untanya Abu Jahal. Ya, saking tidak layaknya kita. Jadi tapi ketika kita sering ngedoain Nabi, Nabi lihat ini siapa sih yang sering miss call ini? Dilihat, oh fulan. Ketika Nabi, ya udah ya Allah sayangi dia. Cukup sekali gitu aja Nabi sebut, selamat dunia akhirat. Nah, jadi kita ini lagi ngerayu-rayu Nabi. Gimana caranya biar Nabi tuh mau menoleh ke kita? Itu aja. Tiap bulan dapat kiriman. Siapa sih yang ngirimin saya bunga? Dapat bunga lagi. Akhirnya kita bertanya-tanya. Akhirnya kita nggak suka sama dia. Cuman karena tiap hari dikasih hadiah, so banyak-banyaknya. Akhirnya kita terpanggil. Dan Nabi itu maha pemurah, Rauf, Rahim, pemurah, penyayang. Sekali aja dibalasnya 10 loh. Minimal 10. Bahkan dalam riwayat 70, ada riwayat sampai 700. Sekali. Bagaimana kalau jutaan kali? Baru kemarin Anda share kelebihan salawat 100 kali sehari. Akan dibalas 70.000 kali oleh Nabi SAW. Itu kelebihannya. Hadisnya walaupun tidaklah kuat-kuat banget, tetapi tidak ada perawi hadis palsu di dalamnya. Nah ini Masya Allah. Jadi semakin banyak kita menyebut Nabi, jadi ibarat orang merindukan, orang rindu sesuatu yang pernah jatuh cinta nih ya. Jatuh cinta dan tidak bangun-bangun lagi. Itu kan tahu merasa kerinduan itu seperti apa. Antum pernah nggak merindukan orang tua? Ingat di rumah tiba-tiba nangis, ya kan? Dengar takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat orang tua. Udah video call dah, selesai dah. Awalnya berawan, jadi berpetir, hujan badai. Nangis di kamar. Kenapa? Kena lockdown nggak bisa pulang. Itu namanya kerinduan. Nangis, tiba-tiba menetes air mata. Karena ingat di rumah. Itu namanya kerinduan. Itu juga orang ingat Nabi. Cuman kan kita tuh karena kita nggak sempat ngumpul sama Nabi, jadi kecintaan kita tuh gimana? Untuk menimbulkan itu perlu Nabi yang memiskol kita.
Ketika Nabi itu sudah punya perasaan sedikit ke kita, itu balasan 70 kali lipat sampai ke kita. Awalnya sedikit sedebu, sampai ke kita bisa segede gunung itu. Cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pentingnya tuh di situ. Cuma kita memiskol Nabi ini loh. Kita mau mimpi ketemu Nabi tuh nggak bakalan bisa kecuali Nabi datang ke mimpi kita. Baru kita bisa mimpi Nabi. Sekelas kita gini ibaratnya, kalau jangankan Nabi mengetuk pintu rumah wali kota. Jangankan pintu rumah wali kota, pintu gerbangnya aja kita udah di ini sama, baru mau deket ke pintu gerbang sama satpol pp sama penjaganya, pain lu dekat-dekat sini, gituin. Mau ketemu wali kota, jangan harap, apalagi kalau udah kelas-kelas presiden, kita datang mau ketemu, itu apalagi Nabi yang bisa itu tiba-tiba beliau datang ke kita, itu mudah urusan. Mana bisa protokoler menghalangi? Kata beliau, saya pengen ketemu dia tuh. Datang beliau, siapa yang bisa menghalangi? Tapi kalau kita mau ketemu, Masya Allah, jangan halangi saya. Presidennya udah nyampe di Jakarta. Begitulah hakikatnya. Terus, sudah. Dikit lagi. Kelompok lain. Siapa? Skor. Imam. Imam. 3 pertanyaan aja, Mam. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menasihati orang tua yang jarang sholat? Ini repot ini. Ketika Allah Ta'ala kasih kita ujian dengan orang tua sendiri, paling berat tuh di situ. Sama kalau orang tua ujiannya anak sendiri. Dulu ada satu ulama tuh di Indonesia. Beliau ini ahli dakwah. Akhirnya diomongin orang, Pak Kiai nggak usah ngedakwahin kami, tuh anak sendiri belum sholat, belum benar, nggak usah dakwahin kami, anak tuh aja tuh urus. Cuman kiainya Masya Allah, kata kiainya, saya begini, lebih baik anak saya itu yang masuk neraka sendiri daripada kalian yang banyak ini. Gituin, saya ikhlaskan dia masuk neraka, tapi kalian masuk neraka saya nggak ikhlas. Wah, digituin sama kiai ini. Akhirnya Allah Ta'ala kasih hidayah semuanya. Jadi itu bukan mudah kalau udah bab keluarga. Sama tuh. Ada salah satu santri sini sudah hafiz, sudah selesai, ngomong ke anak, Ustadz, bapak saya itu Ustadz, dia orang Sulawesi, ngomong begini, kamu udah habis Quran kan? Sudah. Habis Quran sepaatnya buat 10 orang kan? Iya, kalau gitu bapak nggak usah sholat lah. Bapaknya ngomong begitu coba. Iya, kata bapaknya, karena kamu tuh sudah habis Quran pasti dapat ngasih syafaat 10 orang. Nah udah bapak selesai sudah, bapak nggak usah sholat kalau begitu, sudah dapat syafaat kamu. Ini bapaknya alim luar biasa rupanya. Ya Allah, bagaimana cara mentaskil orang tua yang jarang sholat? Jadi dikatakan, ya jangan pernah putus asa, taskil aja terus. Bilhal, bil maqal. Jadi kita tuh tampakin, kita sholat di masjid, sholat sunnah di depan dia, rajin kelihatannya. Satu saat akan terpanggil, satu saat akan terpanggil. Jadi rajin-rajin aja sholat di hadapan beliau yang kira-kira beliau lihat kita sholat. Ini cara yang paling mudah, tapi pada dasarnya adalah keikhlasan kita dalam mendoakan beliau. Kalau bisa sampai menangis, insya Allah Allah Ta'ala bukakan hati beliau untuk taat kepada Allah. Itu insya Allah. Terus Waalaikumsalam. Mengedit foto. Jadi atau misal kameranya kamera jahat. Ya, bukan kamera jahat lagi itu. Jadi foto orangnya hitam, jelek, giginya kuning, hidungnya pesek, jerawatan, matanya belekan, telinganya tinggi sebelah. Pokoknya lengkap segala kerusakan di tubuhnya diedit, Masya Allah. Kalah artis-artis tertampan di dunia. Kelas-kelas Lee Min Ho itu minggir. Pokoknya yang ganteng-ganteng kalah. Karena super edit. Setelah ketemu, Masya Allah, jauhkan bala. Bagaimana hukumnya? Itu termasuk menipu. Yang pertama hukumnya menipu. Kalau untuk diri sendiri sih nggak ada masalah, tapi itu juga menipu diri. Dalam istilah pepatah itu kan,
jelek rupa, cermin di belah. Lihat di cermin, kok jelek banget, cerminnya disalahin. Sebab nggak berani mencahin muka sendiri kan. Nah, jadi itu menipu, termasuk menipu diri. Saya ganteng. Ganteng dari mana? Kalau sekadar memuji ciptaan Allah, alhamdulillah. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk dapat pujian manusia, maka kasihan. Double, sudahnya jelek, riak lagi. Nah, jadi hukumnya bagaimana? Di Facebook, ditampang-tampangin yang bagus-bagusnya saja. Ada nggak orang nampangin foto yang jelek di Facebook? Jarang, ada jarang. Dulu teman Nana, alhamdulillah tuh ada tuh, tahun 2019 kan ada orang tuh after dengan apa satunya? Nah, jadi before dengan after 2009 2019. Nah, teman Nana ini hebat. 2009 dia pasang gambar monyet. 2019 udah jadi orang. Mau jadi bilang 2009 masih monyet lagi saya. 2019 udah jadi orang. Wah. Susah kita nyari yang bisa sabar kayak begitu. Nah, foto lagi jelek, matanya lagi gimana, ini lagi di mana, itu yang dipoto. Jarang ada yang siap. Ya paling tidak kita jangan mencari-cari masalah. Jadi kalau tujuannya hanya iseng-iseng nggak ada masalah. Tujuannya iseng-iseng. Tapi kalau tujuan untuk menipu orang, maka tujuannya itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada niatan-niatan begitu, hanya mengedit-edit aja karena memang sukanya ngedit-ngedit, yaitu hobi. Kevin dirubah mukanya jadi siapa misalnya, si Oka dirubah mukanya jadi siapa. Kan sekarang ada tuh yang dikasih jenggot, kasih kumis. Nah, kalau itu sekedar iseng-iseng nggak ada masalah. Kepalanya lain, badannya lain. Oke, satu lagi terakhir. Menguping pembicaraan orang. Wala tajassasu, dalam surah Al-Isra ya. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu bagaimana? Memperdengarkan, menguntit pembicaraan orang lain. Dikatakan dalam hadis itu disebutkan setiap yang didengar itu amanah dan tidak halal mendengarkan apa yang bukan untuk kita. Si Maskur lagi ngobrol berdua sama si Aziz, pembicaraan serius. Kita pengen tahu apa hukumnya? Haram. Haram. Sebab itu disebut tajassus, menjadi mata-mata untuk pembicaraan orang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu rabbuna